Doa ini menarik. Waktu dia minta, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Berikanlah kami makanan hari ini secukupnya, ampunilah kesalahan kami, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Perhatikan doa ini saudara. Doa ini mengcover hal-hal yang berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan manusia. Yang berhubungan dengan Allah, 3 permohonan pertama berhubungan dengan Allah. Dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Mu. Lalu setelah itu baru berikanlah kami, ampunilah kami, janganlah membawa kami. Jadi habis mu, mi. Doa itu begitu komplit karena pertama-tama itu harus berurusan dengan Allah dan kepentingannya. Dan kedua baru berurusan dengan manusia dan kepentingannya. Ya. Dan dilihat dari urutannya adalah urutan yang berurusan dengan Allah itu ditempatkan pertama. Doa ini tidak berkata, Bapa kami yang di surga, langsung berikanlah kami makanan. Tidak. Berurusan dengan Tuhan dulu. Dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Setelah urusan Tuhan selesai, baru urusan manusia. Makanan kami, ampuni kami, jangan membawa kami. Kalau saudara berdoa, seberapa banyak saudara berdoa untuk kepentingan Tuhan dan urusannya? Kita berdoa untuk usaha kita, ekonomi kita. Kita berdoa untuk makanan kita, studi kita, keluarga kita, bisnis kita, rencana kita, perjalanan kita. Semua hanya tentang kita. Berapa banyak orang yang berdoa supaya gereja Tuhan terus bertumbuh? Berapa banyak orang yang berdoa supaya misi pemberitaan Injil jalan? Berapa banyak orang berdoa supaya banyak orang berdosa bertobat? Berapa banyak orang berdoa supaya hal-hal rohani bisa berjalan dengan baik? Seorang perempuan di Cina, si Xuan Juan, dia seorang yang dari agama Buddha dan dia sudah bertekad untuk tidak menjadi Kristen. Tapi saudara, dia sangat suka berbahasa Inggris. Dan menariknya adalah bahwa di tempat dia, sekolah-sekolah yang mengajar berbahasa Inggris itu adalah sekolah-sekolah Kristen. Dan dia akhirnya masuk ke sekolah Kristen hanya untuk tahu bahasa Inggris. Karena banyak misionaris yang ngajar di sana. Dia bertekad masuk sekolah itu, saya tidak akan jadi Kristen. Dan satu hari akan diberitahu bahwa akan ada satu ibadah KKR, semacam KKR, dan akan disampaikan dalam bahasa Inggris. Dalam keinginan untuk tahu bahasa Inggris, dia datang ikut. Dan ternyata pengkhotbahnya beritakan Injil. Dan tantang terima Yesus, Sujuan akhirnya terima Yesus. Lalu dia mulai beritakan Injil kepada saudara-saudaranya. Lalu mulai melayani. Tapi beberapa saat kemudian dia mulai mengalami satu penyakit yang luar biasa. Di mana matanya itu tidak cukup untuk menyambut cahaya yang cukup. Bahkan cahaya yang lebih dari 1 batang lilin itu sudah akan menghancurkan atau menyakiti dia luar biasa. Sehingga dia hanya bisa hidup dengan 1 lilin. Cahaya matahari akan menyakiti dia. Jadi dia tinggalnya mana? Masuk kamar, taruh 1 lilin. Dan dia hidup di situ. Dia hidup di situ. Berpuluh-puluh tahun sampai mati. Di kamar yang gelap, hanya 1 batang lilin. Waktu mati, mereka bersihkan kamarnya itu. Di dalamnya apa? Mereka melihat buku-buku yang begitu banyak, yang tebal-tebal. Dan buku-buku itu hanya berisi doa. Dan menariknya, tidak ada satu doa untuk kesembuhannya. Tidak ada. Yang dia doakan adalah, kalau dia dengar ada hamba Tuhan A yang menginjil, dia berdoa untuk hamba Tuhan itu. Setelah itu dia berdoa untuk orang, kalau dia dapat kabar orangnya, doanya sudah dikabulkan, dia checking. Doa lagi untuk si A, doa lagi untuk si B. Penuh dengan doa di seluruh kamarnya. Maka dia dikenal sebagai Ratu Kamar Gelap. Saudara bisa cari bukunya, itu ada cerita tentang Sujuan, Ratu Kamar Gelap yang berdoa sedemikian rupa untuk kerajaan Allah dan kepentingannya. Tapi saudara, juga perhatikan bahwa dia menempatkan kepentingan Allah di atas baru manusia. Sekarang soal manusia, kepentingan manusia. Berikanlah kami makanan hari ini. Ampunilah kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ini menarik. Berikanlah kami makanan hari ini. Sekarang. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Kesalahan dibuat kapan? Bukan sekarang kan? Kan sekarang minta ampun ya. Berarti kesalahannya sudah lewat. Berarti kesalahan itu tadi. Beri makanan hari ini, sekarang.
Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kapan? Kan belum jatuh, berarti besok. Berarti doa ini untuk persoalan hari kemarin, untuk persoalan hari ini, dan untuk persoalan hari besok. Itu di cover di dalam doa. Dan menariknya adalah, ini kebutuhan. Berilah kami makanan hari ini. Kebutuhan apa? Jasmani. Ampunilah kami. Kebutuhan apa? Rohani. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kebutuhan apa? Rohani. Jadi dalam permintaan untuk manusia ada 3 permintaan. 3-tiganya kebutuhan. Tapi kebutuhan jasmani lebih sedikit dari kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani hanya makanan hari ini. Tapi kebutuhan rohani, ampuni dosa, ampuni kesalahan, jangan membawa dalam pencobaan. Maka kebutuhan rohani lebih banyak didoakan daripada kebutuhan jasmani. Sekarang waktu saudara berdoa, kira-kira lebih banyak jasmaninya atau rohaninya? Banyak jasmani kan? Coba, kalau mau ke kantor, Tuhan, sekarang saya mau berangkat ke kantor, Tuhan tolong saya, antar saya tiba di kantor dengan selamat. Sampai kantor, terima kasih Tuhan karena sudah mengantar saya sampai kantor dengan selamat. Selamat apa yang dimaksudkan di situ? Selamat jasmani, artinya nggak kecelakaan, ya kan? Memang nggak kecelakaan, tapi bayangkan sepanjang dia dari rumah sampai kantor, dia mungkin tidak mengalami kecelakaan jasmani, tapi mengalami kecelakaan rohani berkali-kali. Karena pas begitu, tahu-tahu ada motor nyerempet, bangsat kau, celaka satu, ya kan? Sementara jalan lagi tiba-tiba ngamuk lagi, maki orang di jalan. Ya, maka kecelakaan rohani bisa terjadi dari rumah ke kantor, perjalanan setengah jam itu bisa 3 kali kecelakaan rohani. Tapi sampai di kantor, terima kasih Tuhan telah menghantar hamba-Mu dengan selamat sampai. Berarti selamatnya jasmani. Yang rohani, berapa sih kita berdoa Tuhan supaya saya ini makin bisa bersyukur untuk semua yang saya terima. Tuhan tolong saya supaya makin hari makin mengerti firman Tuhan. Tuhan tolong saya makin hari makin sabar menghadapi suami, menghadapi istri yang menjengkelkan. Tuhan bagaimana saya menghadapi teman-teman saya yang iri hati pada saya. Tuhan tolong supaya pelayanan saya makin maju. Berapa banyak berdoa untuk urusan rohani? Kebanyakan jasmani bukan? Tuhan Yesus mau kita berdoa untuk kebutuhan kita, tapi yang rohani harus lebih utama daripada yang jasmani. Kurang 5 menit. Doa Bapa kami ini doa yang membuang seluruh egoisme kita. Kenapa? Karena doa ini adalah doa Bapa kami. Siapa kami itu? Kami itu adalah engkau dan aku. Kalau aku sendiri itu Bapakku. Kalau kamu sendiri itu bapakmu. Tapi ternyata doa ini tidak mengajar untuk berdoa bapakku atau bapakmu, tapi bapak kami. Itu artinya, ini menyangkut banyak kebenaran ini. Menyangkut persaudaraan Kristen. Karena kalau dia adalah bapakku, dia juga bapakmu, maka aku dan engkau adalah saudara. Ya kan? Nah, tapi coba lihat. Tidak pernah ada kata aku atau ku muncul dalam doa. Berapa kata kami di situ? Bapa kami yang di surga, kuduskan nama-Mu datang, berikanlah kami makan hari ini, ampunilah kami, janganlah membawa kami, lepaskanlah kami. Maka doa Bapa kami itu harusnya mengajar kita supaya tidak egois di dalam doa. Doa itu jangan hanya bawa diri sendiri kepada Allah. Ingat, yang menjadi Bapa itu, dia itu Bapa bukan Bapakmu sendiri, tapi Bapa dari seluruh saudara, Bapa dari sesama orang percaya. Jangan berdoa hanya untuk dirimu sendiri. Berdoa juga untuk saudaramu. Jangan berdoa untuk makanmu sendiri, tapi ingat, makan untuk saudara-saudaramu. Jangan berdoa untuk pengampunan dosamu sendiri, tapi ingat juga untuk pengampunan bagi saudara-saudaramu. Jangan berdoa untuk kelepasan dari pencobaan untuk dirimu sendiri, tapi ingat juga ada saudara-saudaramu. Maka doa Bapa kami ini mengajar kita supaya buang egoisme. Seringkali orang berdoa pun terlalu egois. Ada orang Arab, orang Yahudi, dan orang Mesir rebutan tanah. Waktu mereka rebutan satu tanah, yang satu ini Mesir bilang karena saking jengkelnya dengan Arab, dia bilang, Tuhan kutukilah si Arab. Lalu si Arab bilang, Tuhan musnahkanlah si Mesir. Tapi Yahudi bilang, Tuhan, hamba tidak minta apa-apa ya Tuhan.
cukup engkau kabulkan permohonan kedua sahabat hamba ini. Kalau Tuhan kabulkan Mesir berarti musnahkan ini Arab. Tuhan kabulkan Arab, musnahkan ini Mesir. Maka duanya musnah, tinggal dia sendiri. Dia dapat tanah itu kan. Kelihatannya terlalu rendah hati. Tapi egois. Coba kalau ada mau lomba paduan suara. Semua berdoa kan. Doanya gimana? Susah ya kalau berdoa begitu ya. Masa sih saya berdoa supaya orang lain salah? Masa sih saya berdoa supaya orang lain kalah? Masa sih saya berdoa untuk orang lain menang? Saya menang? Rasanya tidak adil. Dalam satu acara sekolah minggu, ada pertandingan balapan anak sekolah minggu. Ya, maka 3 orang masuk final. 3 orang masuk final. Nah, pada saat mau lomba seperti ini, cari-cari 2 finalis sudah ada. 1 anak kecil namanya Adi, dicari-cari nggak ada. Di detik-detik terakhir baru dia hadir. Lalu dia lomba dan dia main, dia menang. Pada waktu dia menang dia diwawancara, "Adik, kamu menang. Tadi kamu kemana?" "Saya berdoa." "Oh, pasti kamu berdoa supaya kamu menang?" Dia bilang, "Tidak." "Kenapa?" "Rasanya tidak adil saya berdoa supaya Tuhan memenangkan saya dan mengalahkan teman-teman saya." "Lah terus yang kamu berdoa apa?" "Saya cuma berdoa, Tuhan Yesus tolong supaya kalau Adi kalah, Adi tidak menangis. Amin." Waduh, doa yang sama sekali tidak egois bukan? Nah, kalau begitu doa Bapa kami itu mengajar kita minta pada Bapa, dia Bapa. Doa Bapa kami itu mengajak kita untuk berdoa demi kepentingan Allah juga, bukan hanya kepentingan kita. Doa Bapa kami itu menempatkan kepentingan Allah di atas kepentingan kita. Doa Bapa kami itu mengajar kita minta yang rohani harus lebih banyak dari yang jasmani. Doa Bapa kami itu mengajar kita supaya jangan egois di dalam berdoa. Tuhan memberkati kita. Amin.